belum married guys, please ya. buat anak-anak yang masih pacaran jangan cuman cinta buta. Mindset aku tuh termindset umur 25 tuh latest menikah. Tapi 25 sampai ke atas itu kayak belum nemu yang klik lumayan terpressure. Tapi sekarang ini aku sama sekali tidak menyesal kawin di atas umur 25. Married itu it's not that easy. Tapi kalau kalian menemukan benar-benar orang yang tepat, jalannya tuh benar-benar gampang, mulus, damai. Jangan sampai salah pilih orang lah. Kalau belum menikah, semua keputusan di tangan kita. Oke. Kita mau ngelakuin apapun, kita yang memutuskan. Kalau ada yang misalnya dia melakukan kesalahan, bahasanya tuh lebih singkat, no. Aku memang lebih galak kalau di rumah. Oh, oke. Lebih yang bad cop-nya. Better kawin telat, tapi kalian bersama orang yang tepat. Daripada kalian buru-buru kawin, tapi kalian hidup di neraka. Parenting Story. Halo, welcome back to Parenting Story bersama saya Ica. Di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang digital creator asal Surabaya dan dia juga mom, pastinya mom 2 orang anak. Siapakah dia? Halo Kak Lili. Hello. Hai, gimana? Thank you for having me. Kita juga terima kasih banget Kakak udah berkesempatan datang di Paninti Podcast di Parenting Story. Thank you. Kayak terakhir kita ketemu di pas yang house tour ya Kak ya? House tour sama Wheelback sekali. Oh iya benar, makin cantik aja. Oke, kali kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kak Lili Stefani nantinya. Dan tapi sebelum itu Kak, boleh nggak sih introduce yourself dulu? Oke, nama aku Lili Stefani. I'm a mom of 2 and a happy wife dan suka sharing di dunia Instagram tentang fashion, tentang parenting juga. Oke, ini kalau misalnya mau lihat-lihat nih ya, langsung aja follow di mana Kak? Lili Stefani. Oke, Kak Lili, sekarang kita mau main games dulu. Oke. Mitos atau fakta, nanti Kak Lili tinggal jawab aja. Mitos atau fakta? Istri yang bekerja di luar rumah itu tidak bisa menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Mitos. Why? Tergantung prioritas. Untuk seorang istri dan mama itu menurut aku punya priority sendiri. Jadi tetap kalian harus set prioritas kalian di mana. Kalau buat aku, keluarga nomor 1, pekerjaan nomor 2. Oke, keren banget sih. Oke, mitos atau fakta? Peran suami dan istri dalam keluarga harus dibagi secara 50-50 dengan suami bekerja dan istri di rumah. Mitos. Mitos. Gimana tuh Kak? Agak susah ya. Maksudnya kan setiap keluarga punya rule-nya sendiri-sendiri. Tapi kalau pekerjaan ini kalian bisa atur sebagai seorang istri dan seorang ibu, kalian bisa atur waktu, tidak mengesampingkan, tidak menomorduakan keluarga atau anak. Menurut aku it's fine. It's fine ya. Oke, berarti ya balik lagi ke kita masing-masing ya, mau pembagiannya seperti apa, isi bekerja juga bisa ya Kak. Oke. Nah, selanjutnya mitos atau fakta? Istri yang memiliki peran hanya di rumah saja itu lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang berkarir. Mitos atau fakta? Mitos. Homey. Gimana tuh? Karena aku kerjaku itu termasuk hobi. Oke, berarti jadi aku berkarir happy lebih. untuk menjalani pekerjaan ini daripada aku harus stay di rumah malah stres. Oh, berarti Kak Lili lebih tipe yang berkarir nih ya. Yes. Oke. Mitos atau fakta? Karir suami lebih penting daripada karir istri dalam keluarga. Fakta. Fakta. Wah, kenapa Kak? Karena menurut aku, prinsip aku, gimana pun suami itu adalah kepala keluarga dan dia harus lebih bertanggung jawab daripada istri. Oke, walaupun istrinya juga berkarir. Ya, Oke. istri berkarya itu nggak apa-apa, tapi tetap nggak boleh harus lupa kewajiban tanggung jawab itu tetap harus ada di kepala keluarga.
Oke, keren banget. Oke, Kak Lili, boleh share nggak sih keseharian seorang Lili Stefani? Satu pasti ngurus anak, dua ngurus suami, tiga itu ngurus rumah. Pokoknya tentang masalah rumah, keluarga itu harus beres dulu. Oke. Keempat baru menyalurkan hobi yang menghasilkan cuan. Dan bisa sharing ke teman-teman atau followers aku tentang parenting, passion, mindset, dan segala macamnya itu. Kalau boleh tahu hobinya Kak Lili apa sih? Hobi aku jujur kerja. Oke. Berarti tadi salah satunya setelah ngurus anak, suami, kerja berarti. Iya. Oke. Kenapa Kakak bisa suka kerja? Apa ya, karena menurut aku punya karya sendiri itu kayak punya kepuasan tersendiri. Oke. Jadi kalau nganggur, terus nothing to do, terus di rumah terus, anak juga mulai sekolah, terus kita cuma di rumah leye-leye, nothing to do, kayak sia-sia aja hidup seharian gitu. Yes. Ngerasa kayak gitu ya, feeling apa ya, ngapain ya gitu. Karena aku mungkin tipikal orang yang suka punya sesuatu yang bisa bikin aku sendiri merasa menghargai diriku sendiri. Keren banget sih. Ya, harus memang kita sebagai wanita walaupun ya berkarir ataupun di rumah ya harus memiliki ini ya, apa kayak pride ke diri sendiri lah gitu ya. Kepuasan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pernikahan nih, tadi prioritas pertama adalah keluarga. Kalau boleh tahu Kak Lili udah berapa lama nih menikah? Menikah udah 7 tahun. Wow, lama banget ya 7 tahun. Keren banget. Enggak lah, kalau lama mungkin dibandingin orang lain. Mungkin menurut aku masih tergolong baru. Tapi thank God dalam 7 tahun pernikahan ini kayak aku berdua tuh ngelewatinya very easy. Oke, katanya tuh di 5 tahun pertama tuh masa-masa yang sulit, bener nggak Kak? Di aku kok enggak sama sekali ya. Enggak, oke. Itu gimana? Tadi yang fair tadi ya berarti ya, sama-sama jalan dengan baik itu harus seimbang. Gimana tuh Kakak? Ini balik flashback dulu ya. Sebelum married itu we have to know our karakter. Oke. Terus kalau kalian sudah tahu karakter kalian, kalian tuh harus cari pasangan yang memang bisa menyesuaikan, menyeimbangkan karakter kita. Kalau jangan terbutakan, namanya orang belum married tuh kan cinta. Kalau orang sekarang bilangnya bucin ya. Namanya orang belum married tuh kan belum tahu pahit manisnya dunia pernikahan. Oke. Kalau kalian sudah married, terus married itu it's not that easy. Tapi kalau kalian menemukan benar-benar orang yang tepat, kepala keluarga yang tepat, jalannya tuh benar-benar gampang, mulus, damai. Jangan sampai salah pilih orang lah. Oke. Nah, gimana tuh Kak cara memilih orang yang tepat? Karena kan memang kita ngerasa ya kayak Lili bilang tadi, kita tertutupi cinta gitu. Jadi nggak bisa melihat orang tuh bener nggak ya, bener baik buat kita nggak ya. Nah, gimana nih Kak caranya? Ini aku sharing sedikit ya. Jadi sebelum married, aku nih married telat. Jadi di mindset aku dulu itu umur 25 itu the latest. Oke. Umur 25 tuh the latest. Biasanya tuh orang-orang udah mulai teman-teman aku tuh married. Agak pressure di aku. Karena I know my own character, picky, gampang ilfeel, agak alpha, jadi kayak agak susah ketemu orang yang benar-benar klik. Terus makanya aku bilang kita tuh harus benar-benar tahu karakter kita tuh bagaimana, orang yang memang kita butuhin tuh bagaimana untuk sebagai kepala keluarga, dan kita bisa sebagai perempuan tuh tunduk. At least kayak kepala keluarga itu, suami itu adalah kepala keluarga, adalah kepalanya. Istri kita harus menempatkan diri sebagai leher penopangnya. Seperti itu.
Oke, berarti kita cari tahu dulu karakter kita tuh seperti apa. Yes, orang yang kita butuhin kayak gimana. Mana? Jadi selama kita berumah tangga, itu semuanya tuh akan seimbang. Oke, kalau Kak Lily sendiri tipenya tuh yang seperti apa gitu, yang melengkapi Kak Lily tadi gitu? Kalau ditanya tipe, ya, agak susah jelasinnya. Tapi dari dalam hati ini kayak ada yang sesuatu yang klik gitu ya? Yes. Iya. Aku butuh orang tuh yang benar-benar klik, yang bisa tahu handle aku. Kalau lagi marah, dia lebih sabar. Tapi aku sama suamiku ini bisa kayak seimbang. Jadi dia ini kan orangnya sabar sekali. Tapi sabarnya itu bukan tambah bikin aku tuh kayak seenaknya sendiri. Okay. Ya, benar. Jadi aku tuh sabarnya dia tuh bikin aku tetap prinsip-prinsip utama di keluarga. Aku pasti ngikutin dia. Oke. Dan itu susah banget, kayak nemuinnya tuh lumayan desperate, kayak deket sama ini itu tuh kayak kurang gitu. Tapi begitu ketemu sama yang ini, kayak yang sekarang tuh klik, just gitu. klik. Katanya memang sih orang-orang tuh bilang kalau misalnya udah kayak mau nikah, tapi tuh langsung tiba-tiba klik, nggak tahu alasannya apa gitu ya kayak. Bener nggak Kak? Nggak ya. Nggak juga. Kalau aku dari awal ketemu, awal kenal, terus awal deket, kayak langsung klik oke. Iya, itu kayak kita tuh nggak ada nyari alasan-alasan lain gitu. Yes. Oke, itu Kak Lily sebagai seorang istri. Nah, sekarang ada nggak sih Kak role tersendiri itu menjadi seorang istri menurut Kak Lily sendiri? Role itu kita sebagai istri harus bisa menempatkan diri sebagai seorang istri. Oke. Saling melengkapi, yang tadi ya, saling support, komunikasi itu penting. Apa ya kayak tadi, istri itu adalah kayak leher penopang suami. Terus bisa membagi waktu juga. Harus bisa membagi waktu. Walaupun sebagai wanita karir, seperti Kak Lily ya, pasti ada waktu-waktu mungkin bersama keluarga gitu. Oke. Nah, Kak Lily setuju nggak sih kalau misalnya kesuksesan ya seorang wanita itu sering banget tuh dikaitin sama suami atau pria? Setuju nggak Kak? Setuju. Setuju, why? Kenapa Kak? Karena aku sampai sekarang bisa berjalan segini lama di dunia Instagram, yang dibilang orang influencer, itu juga salah satunya support terbesar dari suami. Ada dukungan suami dari belakang layar ya? 100% dia dukung saya. Oke, berarti Kakak setuju ya? Setuju. Tapi emang sih sebagian orang mungkin kayak suami adalah support system utama. Oke. Nah, Kak Lily, kalau untuk ini ada sih beberapa mungkin kayak banyak wanita itu setelah berumah tangga kejebak nih sama keuangan ya, pembagian keuangannya. Bahkan kadang ada misalnya suami itu menyerahkan semuanya ke istri masalah finansial. Ada juga kayak pisah harta atau pisah ini gitu. Menurut Kak Lily gimana kalau untuk masalah keuangan sendiri? Kalau soal itu sih menurut aku balik lagi ke masing-masing keluarga ya. Kebijakannya gimana, persetujuannya gimana, nyamannya gimana. Kalau aku sih antara dua itu balik lagi ke keluarga. Balik lagi ya. Tapi kalau misalnya wanita yang kayak istri yang disetir nih untuk keuangannya sama suami itu gimana Kak? Nope. Soalnya dari awal udah tahu karakternya ini dia pelit, dia ini coret. Makanya, sebelum married guys, please ya. buat anak-anak yang masih pacaran jangan cuman cinta buta, jangan cuman memandang pernikahan itu kayak apa ya, kita kayak abis sekolah terus lulus kuliah. Pernikahan tuh bukan cuman kayak lulus kuliah, it's whole different thing. Karena up and down itu akan ada di pernikahan. Jadi kita sebagai perempuan itu juga harus prepare for the worst, up and down pekerjaan suami, terus perselisihan pendapat apa segala macam. Itu akan banyak banget kan kalian akan ngadepin.
berarti nggak semulus itu gitu ya, ekspektasi Semua pernikahan apa tidak akan semulus itu. tapi pasti akan melalui itu semua ya Yes. kayak pasti akan melalui permasalahan-permasalahan itu gitu. Yang penting kita menemukan tiangnya lah, menemukan Solusi. pasangan yang tepat juga ya, Yes. salah satu solusinya gitu. Pasangan yang tepat, yang bisa diajak ngomong, yang bisa diajak komunikasi, yang mau mendengarkan kita, yang nggak seenaknya sendiri, yang tidak bukan berarti kita menikah dengan dia, terus kita harus dikontrol full sama dia. Benar-benar. Oke, Kak Lili. Nah, sekarang ada sih pertanyaan yang sering banget juga aku penasaran nih, karena kebetulan aku juga belum menikah. Oh, Iya. hati-hati. Baru mau menuju ke sana. Oke. Gitu. Ini sih ada nggak sih Kak perbedaannya pas kita single nih dan after married itu sebeda apa gitu? Perbedaannya kalau belum menikah, semua keputusan di tangan kita. Oke. Kita mau ngelakuin apapun, kita yang memutuskan. Tapi kalau udah menikah, pendapat suami itu penting. Oke. Tapi selama juga suaminya menghargai apa yang kita lakukan. Ada nggak sih kayak kakak nggak menjalani proses pacaran berarti? Pacaran 3 tahun. Oh, pacaran 3 tahun. Oke. Ada nggak misalnya kayak perbedaan ketika pacaran itu sama setelah menikah? Mungkin kayak kakak baru tahu tuh sifat dia ternyata ada nih yang baru muncul setelah menikah gitu. Ada, Oh, tapi ada. tapi menurut aku bukan yang sampai Yang jauh Jauh banget. berbeda. Oke. jadi benar-benar apa ya? Kayak sama dia ini benar-benar klik, Jadi pas tahu itu ya nggak masalah gitu nggak ya. masalah. Oke. Jadi don't worry. Buat tadi aku balik lagi, Mhm. mindset aku tuh termindset umur 25 tuh latest menikah. Tapi 25 sampai ke atas itu kayak belum nemu yang klik lumayan terpressure. Tapi sekarang ini aku sama sekali tidak menyesal kawin di atas umur 25. Karena menurut aku sebagai wanita itu pemikiran kita tuh lebih stabil. Benar-benar. Terus kriteria yang benar-benar memang kita butuhin sebagai kepala keluarga, terus sebagai suami, sebagai leader kita itu benar-benar kita itu benar-benar tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhin. Oke, nggak masalah ya. Mungkin buat wanita di luar Masalah, sana yang jangan, masih jangan 30 buru-buru. tahun, takut belum menikah, kena pressure, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kita nanti menemukan pasangan yang tepat. Better kawin telat, tapi kalian bersama orang yang tepat, daripada kalian buru-buru kawin, tapi kalian hidup di neraka. Itu quotes ya. Oke, Kak Lili. Nah, Kak Lili, dari Kak Lili hidup berdua, jadi suami istri, sekarang udah punya anak 2. Nah, aku juga penasaran sih, ada perbedaan nggak? Beda. Kalau banget. berdua itu lebih happy. Awal married itu kan lebih apa ya, spend time berdua, mau pergi kemana juga nggak ada beban tanggung jawab. Tapi kalau udah punya anak ini apa ya, banyak yang dipikirin. Kalau kayak weekend aja, terus mau ninggal pergi sama teman-teman, gimana pun kan kita memang butuh me time, Betul. berdua, quality time. Kalau sama anak-anak, kalau ninggal terlalu lama itu kayak, aduh, kayak gak tega, apa segala macam. Aku sampai sekarang dari bayi, dari newborn sampai anakku umur 6 tahun sama 4 tahun, sampai sekarang aku tidur satu kamar, selalu berempat. Kenapa Kak? Kalau boleh tahu nih. Karena kasihan, Oh, karena nggak tega tadi itu. Nggak tega. kayak ngerasa apa ya, kalau ditidurin sama neninya atau sama sendirian di kamar, kayak feel guilty gitu. Kayak karena kita berdua merasa kayak, aduh,
paling sekamar nih berapa lama lagi sih? Ntar kalau anaknya udah lebih besar, SD kelas 6 atau SMP, dia pasti lebih pengen beralih, privasi sendiri. Terus ada mungkin pacaran atau segala macam. Kita udah nggak bisa quality time kayak gitu. Oke. Kak Lili, apa sih perbedaan kakak sebagai orang tua sama sebagai seorang anak? Kalau anak itu nggak pikirin apa-apa ya. Anak tuh kan pikirannya cuma sekolah, main, nggak ada tanggung jawab lebih. Tapi kalau orang tua itu tanggung jawabnya besar banget. Mendidik anak, terus kasih pendidikan terbaik, terus meluangkan waktu juga, main, terus belum kalau sakit, pressure-nya banyak banget. Yang jadi seorang ibu tuh emang harus kuat gitu ya. Kalau jadi anak ya kita mengikuti apa kata ibu, benar nggak? Kita membuat keputusan berdasarkan dari ibu. Kalau jadi seorang ibu itu pasti kita, ya itu tadi ya, banyak banget pressure atau yang harus kita putuskan kayak gitu. Oke. Nah, gimana nih Kak Lili, kan cara kakak untuk menyeimbangkan, kakak juga selain seorang istri, ibu dan juga content creator tadi, gimana cara menyeimbangkan waktunya? Ini kan untungnya anak-anak kan udah mulai sekolah. Jadi aku pagi itu masih ada waktu luang untuk me time, at least sampai jam 2. Itu biasanya aku pakai untuk bekerja. Datang ke event, terus foto atau segala macam. Aku tuh selalu usahain di pagi hari sampai jam 2 siang. Kalau memang sampai mentok-mentok banget jam 4 sore atau jam 5 sore aku harus udah stop, aku balik ke rumah. Gitu, berarti khusus untuk rumah sekarang. Khusus untuk rumah. Oke, karena anak-anak juga udah pulang ya. Prioritas utama tetap di keluarga. Oke, keren banget. Nah, kalau untuk pola asuh nih Kak Lili, kalau untuk pola asuh, tipe pola asuh yang Kak Lili gunakan itu apa? Aku boleh tahu? Kayak mungkin ada gentle parenting atau lebih ke arah sharing ya sama anak. Sharing. Jadi anak itu menurut aku belajar juga. Dulu tuh lebih ke kayak no. Always say no. Apa-apa nggak boleh gitu. Kalau ada yang misalnya dia melakukan kesalahan atau apa yang dia nggak ngerti, bahasanya tuh lebih singkat no. Tapi kalau sekarang aku mulai belajar, anak itu harus dikasih pengertian, dijelasin yang baik. Dia itu akan lebih mengerti di sini dan tidak mengulanginya lagi. Kalau cuman didoktrin dengan kata-kata no, apa ya, bisa membuat dia itu nggak percaya diri. Benar. Terus bisa mungkin besok-besoknya akan berontak. Betul. Aku lebih takut itu sih. Terus bohong, berontak. Jadi kalau dikasih pengertian ini nggak baik loh karena ini, di anakku sih lebih masuk. Oke. Berarti ada sesi sharing sama anak adik ya? Ada. Itu ketika sebelum tidur kah? Sebelum tidur. Oke. Keren sih, keren. Nah, ada nggak sih Kak tantangan terbesar kakak sebagai orang tua? Tantangan terbesar karena ini apa ya? Jadi orang tua itu kan baru sekali ini. Meskipun udah 2 anak, tapi kan umur itu kan bertambah, anak berkembang. Iya betul. Nggak ada buku teori yang harus gini ABC. Kita harus menyesuaikan dengan karakter anak. Terus handle anak bagaimana. Ya setiap hari harus belajar, dan menurut aku baca-baca artikel tentang parenting itu penting banget dan membantu sekali. Nanti ya, dari Kak Lili awalnya no, pada akhirnya buka sharing session kayak ke anak-anak kayak gitu ya. Itu adalah salah satu tantangan tapi bisa kita atasin kayak gitu. Jadi sebagai seorang ibu tuh nggak perlu takut sebenarnya kayak semua tuh bisa dipelajarin gitu. Semua bisa dipelajarin, menyesuaikan dengan karakter anak. Terus jangan terlalu keras kepala. Itu
Terus juga jangan membandingkan sama parents lain ya. Karena semua anak tuh karakternya berbeda. Benar-benar kan. Penanganannya juga sendiri-sendiri kan. Karena kan ibu suka kayak, ih kok bisa ya anaknya itu kalem, kok bisa ya gini ya itu. Itu gak boleh banget. Don't ever do that. Karena kan itu sering juga ya. Iya. Gitu ya kayak. Nah, Kak Lili, bagaimana sih Kak menjadi tim yang solid nih di dalam rumah tangga? Mungkin balik lagi pasangan ya. Untungnya back again, aku sama suamiku tuh kan klik. Aku memang lebih galak kalau di rumah. Oh, oke. Lebih yang bad cop-nya. Jadi menurut aku jadi parents tuh ada bad cop sama good cop. Kan papanya tuh lebih yang sabar, lebih yang it's okay, nggak apa-apa. Aku yang lebih strict kayak makanan junk food lah, terus coklat lah, apa segala macam. I always say no, kayak takut sakit lah, takut apa. Jadi ya kita sama-sama saling komunikasi. Nyeimbanginya gimana? Berarti ya saling kompromi juga ya sama suami gimana. Oke. Itu dia sih poinnya adalah menemukan pasangan yang tepat. Iya. Karena kehidupan tuh bakalan panjang ya, kayak nggak cuman berdua tuh, kali ini tiba-tiba ada 2 anak gitu. harus tetap apa ya, kayak membangun solidan tadi ya, maksudnya membangun hubungan walaupun udah punya anak itu perlu banget komunikasi. Oke. Nah, kali ini tentang sebagai seorang influencer ya, kita juga ada penasaran nih. Hampir kayak semua influencer itu kan tinggal kayak seperti di rumah yang mewah, bersih gitu, terus memiliki anak-anak yang sepertinya berperilaku baik kayak gitu ya. Nah, menurut Kak Lili nih, gimana sih seorang influencer itu membentuk ekspektasi ibu-ibu di luar sana gitu, kalau di luar sana tuh tentang arti menjadi seorang ibu yang baik gitu. Kalau aku sih pribadi, apa yang aku share di Instagram itu yang happy-happynya aja. Somehow mungkin ada yang nakal atau sakit atau apa, tapi aku nggak akan aku nggak suka share sesuatu yang terlalu personal. Kalau misalnya marah harus ditunjukin bagaimana mendidik kalau anak nakal apa segala macam. Menurutku sharing di Instagram tuh lebih bagus yang positif aja. Jadi nggak perlu di-share yang terlalu personal banget, karena gimana tetap ada boundaries apa yang perlu di-share di publik dan tidak. Benar-benar. Ya walaupun memang ibu-ibu pasti lihat, oh iya kali senang-senang aja, tapi sebenarnya itu tujuannya adalah ya udah mendidik anak tuh dengan baik seperti ini gitu ya. Jadi ekspektasi ibu-ibu di luar sana juga lebih kayak, oh harusnya tuh kayak aku kayak gini ya, bisa lebih ke arah membangun. Benar, biar akan membangun. Iya benar-benar karena memang ya benar ya, nggak menutup apa ya Kak, kayak influencer tuh kenapa suka share yang hanya baik-baiknya aja, karena pengen membangun supaya orang di luar sana juga ikut baik seperti yang di-share. Somehow it's okay gitu. Kalian kalau mau share yang buruk-buruknya, tapi jangan di-share yang buruk tapi tanpa solusi. Benar. Oh iya, betul. Kalian bisa share mungkin anak kalian nakal, nangis, kelihatan, tapi mungkin harus dibumbuin dengan solusi gimana. Benar, iya. Kalian handle anak kalian secara baik ya, menurut aku. Betul. Oke, setuju banget Kak. Nah, Kak, kita tuh sempat lihat nih ya di postingan Instagram Kak Lili itu sering kayak membagikan momen bersama teman-teman. Apa sih arti mereka menurut Kak? Aduh, zaman sekarang pilih teman itu susah banget yang tulus. Benar. Dan aku tipikal orang itu yang istilahnya wall-nya tuh tinggi banget. Okay. Wall aku untuk bisa deket sama orang tuh tinggi banget. Tadi iya sebenarnya karakter Kak Lili udah dibilang tadi ya, picky. Milih wall teman juga berarti harus. Oke. Karena aku nggak suka drama. Aku pilih temen tuh yang cari yang tulus, yang memang bisa sharing, yang saling membangun, yang positif. Jadi kalau pilih temen yang untuk bisa langsung klop
inner circle aku bakal picky banget. Oke. Tapi kalau untuk ketemu di event, hi bye apa segala macem, nggak apa-apa. Open Open. ya. Tapi kalau untuk yang kayak deket sahabat ya artinya ya, itu harus pilih-pilih banget ya. Harus Berarti pilih-pilih banget. Temen sekarang itu udah kayak gitu. Klop. Teman-teman klop gitu. Oke. Itu yang kita sering kayak seru banget lihat kali ini sama teman-temannya. Kemana-mana bareng, hangout bareng. apa ya? Pilih temen tuh susah-susah gampang. Aku cari itu yang bisa membangun aku, memicu aku untuk jadi lebih baik. Terus kalau ada masalah bisa kasih komen atau saran yang positif. Jangan cari temen itu yang iri hati, terus drama. Benar. Di depan baik, di belakang busuk. Aduh. Aku sudah pernah. Bye. Aku sudah pernah mengalami itu semua. Jadi aku lumayan peka untuk Gitu. melihat orang seperti itu. Jadi kalau udah tanda-tanda seperti itu langsung mundur teratur. Bye. Kita yang ninggalin. Hi bye. Hi bye only now. Oke, kali ini sekarang kita ada di parenting update. Jadi di sini nanti aku mau share tentang sebuah artikel ini tentang tren budaya nih, traditional life seperti topik kita hari ini ya. Nah, traditional life itu pada dasarnya menolak perspektif feminis modern dan lebih memilih cara tradisional dengan laki-laki sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga. Nah, perempuan yang tinggal di rumah itu untuk memasak, membersihkan, mengasuh anak. Kali gimana menurut Kali? Back again, keluarga sendiri-sendiri. Oke. Peraturan sendiri-sendiri. Jadi aku nggak bisa menerapkan apa yang di keluarga aku itu harus juga diterapkan di keluarga lain. Karena kepala keluarga itu kan punya punya rule sendiri-sendiri. Jadi kalau memang pilihan mereka lebih nyaman seperti itu, lebih damai seperti itu, ya silakan. Tapi karena aku memang suka berkarya, aku pengen punya sesuatu yang bisa aku banggain, meskipun bukan yang sampai besar atau bagaimana, dan suami aku support, selama suami aku support, tidak mengganggu waktu aku sama anak-anak, why not? Nggak masalah, walaupun itu balik lagi ke orangnya Ya tadi itu ya. pilihan sendiri-sendiri menurut aku ya. Oke, keren banget. Aku senang banget sharing tentang pernikahan dan relationship ini bersama Kak Lili nih. Terakhir nih Kak Lili, apa produk Paninti favoritnya Kak Lili? Aduh, Banyak ya. banyak. Emily Bear, Norch, tapi aku paling Suka tidak pernah menyesal punya barangnya Paninti, Alzip Mat. Alzip Mat. Itu dari dari kalian bayi, anak bayi sampai sekarang, anak aku udah 6 tahun, sampai sekarang kepake. Dan ini aku udah bandingin, sebelum aku beli itu udah bandingin sama beberapa brand lain. Punya Paninti menurut aku kualitasnya paling bagus. Oke. Oh, thank you so much. Oke, nah buat Panintian semuanya yang pengen dapetin produk-produknya Paninti, bisa langsung aja cek di Paninti app. Oke, Kak Lili, terima kasih banyak udah menemani kita di Paninti Podcast di Parenting Story ini. Kita udah sharing-sharing mulai dari tentang pernikahan Kak Lili sampai tadi tentang terakhir momen bersama teman. Banyak banget ya, semoga bisa memberikan insight baru kepada yang nonton. Ya, semoga bermanfaat sharingnya. Oke, terima kasih banyak Thank Kak Lili. you. Sampai jumpa di next Parenting Story berikutnya. Bye-bye. Parenting Story.